Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari KKN BBM 65 kelompok 65 ingin memaparkan mengenai digital marketing class atau DMC. Yang pertama yakni beberapa permasalahan bisnis pada masa pandemi. Yang pertama, distribusi barang dan jasa menjadi terhambat. Pembatasan yang dilakukan seperti adanya WFH menyebabkan beberapa toko tutup dan distribusi barang atau jasa menjadi terhambat, serta menghambat beberapa operasional bisnis lainnya. Yang kedua, menurunnya permintaan di pasar, yakni melemahnya konsumsi dan daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh turunnya pendapatan sehingga permintaan serta transaksi barang dan jasa menjadi menurun. Selanjutnya, yakni solusi agar bisnis tetap untung dan bertahan di masa pandemi. Yang pertama, yakni digital marketing atau online marketing merupakan upaya pemasaran produk, baik untuk mempromosikan sebuah brand, produk maupun jasa dengan menggunakan media digital dan jaringan internet. Berikut merupakan manfaat menggunakan digital marketing. Yang pertama, biaya jauh lebih rendah untuk jangkauan yang sama. Penjual bisa menjangkau seluruh dunia dengan biaya yang jauh lebih rendah dengan menggunakan website. Yang kedua, mempermudah komunikasi berkala. Digital marketing memungkinkan penjual untuk tetap dapat menjalin komunikasi dengan para pelanggan menggunakan cara yang halus, akrab, dan hemat biaya. Yang ketiga, dapat memperluas brand dan target pasar. Dan yang keempat, dapat digunakan di segala jenis bisnis maupun produk ataupun jasa. Yang kelima, mudah disesuaikan. Selain memantau performanya, penjual juga dapat membuat perubahan-perubahan yang perlu untuk meningkatkan performa iklan bisnis atau usahanya bahkan saat iklan sedang berjalan. Dan yang terakhir, dapat digunakan di perangkat apapun. Berikut merupakan langkah awal yang dapat diambil. Yang pertama, membuat website, dan yang kedua, penentuan sosial media marketing seperti pembuatan konten menarik yang sesuai dengan kebutuhan pasar sangat diperlukan. Selanjutnya, pemaparan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yakni mengenai e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik itu apa sih sebenarnya? Yakni sebuah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Nah, kenapa sih sebenarnya kalau kita tuh harus menggunakan e-commerce? Nah, untuk alasan-alasannya yakni yang pertama, e-commerce dinilai lebih aman, dinilai lebih mudah, dan juga adanya rating dari pembeli, dan juga ada online payment yang memudahkan pembeli untuk melakukan pembayaran. Nah, berikut kami akan melampirkan data-data yang dapat menjadi salah satu alasan kenapa mulai sekarang para wirausahawan harus mulai menggunakan e-commerce. Salah satunya adalah pada data 10 negara dengan persentase pengguna e-commerce tertinggi tahun 2021, Indonesia ini meningkati peringkat pertama. Nah, untuk data selanjutnya adalah data tren pengguna internet dan media sosial di dunia pada tahun 2021. Untuk populasinya yakni sekitar 7,83 miliar, lalu untuk pengguna internet yakni sebesar 4,66 miliar. Nah, lalu selanjutnya yakni data tren pengguna internet dan juga media sosial di Indonesia pada tahun 2021. Untuk total populasinya sendiri cukup tinggi yakni sebesar 274,9 juta. Lalu untuk pengguna internet sendiri yakni sekitar 202,6 juta, dan untuk pengguna media sosial aktif dinilai cukup besar yakni 170 juta. Lalu data selanjutnya yakni data waktu mengakses media digital orang Indonesia. Dan data ini pada tahun 2021. Nah, untuk rata-rata setiap hari waktu menggunakan internet melalui perangkat apapun yakni sekitar 8 jam 52 menit. Dan untuk rata-rata setiap hari untuk melihat televisi, broadcast, streaming itu sekitar 2 jam 50 menit. Lalu untuk rata-rata waktu menggunakan media sosial yakni sekitar 3 jam 41 menit. Untuk lain-lain bisa dilihat pada data yang telah kami lampirkan. Lalu untuk platform media sosial yang banyak digunakan di Indonesia yakni untuk peringkat tertinggi ada YouTube yakni sekitar 93,8%. Untuk peringkat kedua yakni ada WhatsApp yaitu sekitar 87,7%, dan peringkat ketiga ada Instagram yakni sekitar 86,%. Untuk peringkat 4 ada Facebook yakni sekitar
85,5%. Nah, ini adalah ringkasan pengguna Instagram di Indonesia pada tahun 2021. Telah saya sebutkan bahwa Instagram merupakan salah satu platform yang banyak digunakan di Indonesia. Nah, untuk ringkasannya sendiri, yakni jumlah pengguna Instagram di Indonesia pada tahun 2021 ini sekitar 85 juta. Nah, itu sudah dinilai cukup besar. Lalu untuk persentase pengguna Indonesia perempuan sekitar 52,4% dan untuk laki-laki sekitar 47,4%. Lalu yang kedua yakni ringkasan pengguna Facebook di Indonesia pada tahun 2021. Facebook sendiri tadi mencapai peringkat keempat untuk pengguna sosial media terbanyak di Indonesia. Nah, untuk populasinya sendiri sekitar 140 juta, lalu untuk pengguna perempuannya sekitar 43,9% dan pengguna laki-laki sekitar 56,1%. Lalu untuk peningkatan penjualan melalui WhatsApp bisnis akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk meningkatkan penjualan melalui WhatsApp bisnis, yang pertama, kami mengenalkan apa itu WA Bisnis. Jadi WA Bisnis ini adalah aplikasi yang didesain untuk pemilik bisnis kecil. WhatsApp Bisnis akan membuat interaksi penjual dengan pembeli menjadi lebih mudah dengan menyediakan fitur-fitur untuk mengautomasi, menyortir, dan membalas pesan dengan cepat. Jadi, dan aplikasi ini didesain seperti dan berfungsi sama dengan WhatsApp Messenger. Kita dapat menggunakannya untuk melakukan semua hal yang bisa kita lakukan, mulai dari mengirim pesan hingga mengirim foto ataupun video. Perbedaan WA Bisnis dengan WA Messenger, yang pertama yaitu adanya fitur katalog yang menampilkan produk yang dijual. Lalu yang kedua, adanya fitur membalas pesan dengan cepat atau otomatis. Lalu yang ketiga, adanya fitur label dan statistik pesan yang dilakukan saat berinteraksi dengan pelanggan. Lalu yang keempat, kategorisasi bisnis. Dengan WA Bisnis, kategorisasi jenis usaha dapat ditentukan sendiri sesuai dengan usaha yang dijalani. Lalu yang kelima, membantu proses branding menjadi lebih mudah. Lalu berikutnya, hal apa sih yang harus dilakukan di WA Bisnis agar calon pembeli yakin kepada penjual? Yang pertama yaitu menampilkan profil bio yang profesional. Di sini bio ini merepresentasikan citra kepada pembeli sehingga terdapat beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, nama brand yang digunakan harus sama dengan nama toko. Lalu yang kedua, menyediakan produk pada fitur katalog. Lalu mencantumkan jam buka dan jam tutup toko. Lalu apabila memiliki website, maka link website juga dapat dicantumkan pada bio tersebut. Lalu yang kedua ini akan memberikan sambutan hangat kepada pelanggan dengan menggunakan fitur auto reply, lalu memberikan testimoni dari pelanggan yang sudah pernah membeli produk. Lalu berikutnya kita juga dapat melakukan follow up dengan pelanggan, memanfaatkan fitur broadcast untuk promosi, membangun hubungan yang baik agar terbangun kedekatan emosional dengan pelanggan. Sekian dari kami, dari kelompok KKNBM 65, Universitas Airlangga kelompok 65. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.